Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta ilahana ya ilahana wa likulli karbin azim. Wafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terbesar dalam hidup adalah beriman kepada Sang Khaliq Rabbul Jalil Jalla wa'ala, dan kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut bagi kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Kajian kita hari ini di dalam Mutiara Hadis, yaitu tentang nilai sebuah tangisan di dunia. Ini cerita dari seorang sahabat terkaya yang ada di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetesan air matanya senantiasa di hadapan Rabbul Jalil. Tetesan air matanya menjadikan dia orang yang mulia di akhirat nantinya. Makanya ada istilah nilai sebuah tangisan di dunia. Rupanya tangisan itu ada nilainya. Ada orang menangis karena cengeng, hanya sekedar ditinggal si A, ditinggal si B yang sebenarnya dia sudah lama menyakitinya. Menangis dia. Kan dia takut tak ada lagi yang mengayominya. Padahal tangisan yang berhak untuk dilakukan, diuntaikan adalah tangisan ketika kita takut dengan dosa-dosa kita. Itulah nilai sebuah tangisan. Baik, kita akan kaji hadis ini. Hadis yang diceritakan di dalam Imam Al-Bukhari. Lagi-lagi yang kita tukir adalah Imam Bukhari. Di dalam Imam Bukhari ada, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Baik, hadisnya kita baca dan kita cermati. Haddatsana Muhammad bin Muqatil. Akhbarana Abdullah, akhbarana Syu'bah an Sa'ad ibni Ibrahim. An Sa'ad ibni Ibrahim an abihi Ibrahim. Yani Sa'ad an Ibrahim, yani ibnu min abi. Anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Faqala qutila Mus'abu ibnu Umairin wa huwa khairun minni. Allah. Kufina fi burdatin in ghutiya ra'suhu badat. In ghutiya ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya rijlahu bada ra'suhu wa arahu yani Abdurrahman qal wa arahu Mus'ab ibn Umair qala wa qutila sayyiduna Hamzah wa huwa khairun minni summa busita lana minad dunya Allah ma busita aw qala u'tina minad dunya ma'utina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana thumma ja'ala yabqi hatta tarakat ta'am. Ini cerita dari seorang sahabat yang teramat mulia. Dia seumur dengan Nabi. Antara Nabi dengan dia hanya berbeda 10 tahun. Bernama Abdurrahman ibnu Auf. Kita amati sanad hadis ini. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Muqatil, guru beliau. Muhammad bin Muqatil mengabarkan dari Abdullah. Abdullah dikabarkan oleh Syu'bah bin Syu'bah mendapatkan hadis ini dari Sa'ad bin Ibrahim.
saat mendapatkan hadis ini dari bapaknya Ibrahim. Ibrahim ini siapa? Ibrahim seorang tabi'in, anak dari Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf dia memiliki istri, pasca istrinya meninggal, kurang lebih ada 16 orang istrinya. Yang mungkin kalau kita kaji dari 16 ini antara ada yang meninggal dunia dan seterusnya, dia memiliki anak kurang lebih daripada 24 orang anaknya. Nah, salah satu anaknya namanya Ibrahim dari seorang ibu bernama Ummu Kulsum. Abdurrahman ibnu Auf adalah sosok seorang sahabat yang teramat dermawan. Bahkan pasca Nabi Muhammad meninggal dunia, orang yang mengayomi istri Nabi, berkata Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, semua mereka ketika Nabi meninggal dunia, siapa yang mengayomi? Abdurrahman ibnu Auf. Bahkan dari mulut Sayyidah Aisyah pernah mengantarkan doa kepada Abdurrahman bin Auf. Allahumma atihi, ya Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf salasilal ma'i minal jannah. Ya Allah berikanlah aliran air surga yang nanti dia akan menikmati di dalam surganya Allah. Dan Abdurrahman ibnu Auf adalah sahabat yang dijanjikan oleh Nabi masuk ke dalam surga dari 10 sahabat. Dia masuk dalam kategori yang ke-7, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ibnu Auf luar biasa. Dia memiliki hadis Nabi atau riwayat yang disampaikannya kurang lebih 65 hadis. Dan semua hadisnya itu tertukil di dalam Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang teramat terpercaya. Abdurrahman ibnu Auf. Sahabat Nabi yang siapa yang tak kenal dengan kekayaannya. Bahkan dengan apa yang menjadi dari tijarahnya. Dia berani meninggalkan Mekah ketika berhijrah menuju Madinah. Karena diperintahkan Nabi. Abdurrahman ibnu Auf. Bisnisnya luar biasa. Keimanannya kokoh kuat kepada baginda Rasul dan kepada Allah. Dan kedermawanannya. Bukan hanya bisnis yang dipikirkannya. Tapi kedermawanannya kepada orang lain. Sangat luar biasa. Memiliki anak. Generasi-generasi yang luar biasa yang meriwayatkan banyak hadis, sehingga terkadang kita rindu dengan generasi-generasi ini, generasi yang cinta Allah, cinta Rasul, yang jauh daripada huru-hara dunia, yang jauh daripada dahsyatnya mudarat pada gizat dan yang lainnya. Inilah Abdurrahman bin Auf. Apa hadisnya? Hadisnya dikatakan utiya bi ta'amin. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, karena dia orang kaya, pernah dia diberikan sebuah makanan. Utiya bi ta'amin. Abdurrahman bin Auf sosok sahabat yang sangat kaya, dan dia pada satu ketika pernah ada orang yang mengantarkan makanan kepadanya. Padahal kendati demikian, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat berlimpah makanan. Nabi pernah tak punya makanan di rumahnya. Abdurrahman bin Auf bergegas untuk mengantarkan 2 potong roti untuk Nabi. Itu pun Nabi yang 3 hari pada masa itu tak makan, itu pun 1 potong dibagi oleh Nabi, 1 potong lagi dibawa ke rumah untuk dinikmati bersama istri-istrinya. Abdurrahman bin Auf satu ketika diberikan sebuah makanan. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dengan pemberian orang ini? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Di antaranya perang yang terjadi, balas dendam kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, yaitu terjadi di perang Uhud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu dalam cerita hadis ini, Abdurrahman bin Auf yang dulu dikenal di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan Abdun Umar. Ini sebuah analisa nama sebelum dia masuk Islam. Dia masuk Islam di awal-awal pertama ketika Nabi berdakwah. Dia lahir pasca Nabi Muhammad lahir kurang lebih 10 tahun. Artinya dia lahir tetap di tahun gajah namanya. Ibunya namanya Asy-Syafa. Ibunya bernama Asy-Syafa. Dia Asy-Syafa adalah orang yang telah mendampingi ibunda Aminah ketika Rasul dilahirkan. Ini Asy-Syafa, ma'ruf di kalangan
ahli sahibil mawalid, orang-orang yang membaca maulid, Asy-Syafa, ibunda daripada Abdurrahman ibnu Auf. Dia lahir di tahun gajah. Baik, lalu diceritakan pada satu hari Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang pada masa itu ia sedang berpuasa. Bayangkan orang kaya tapi tetap dia ingin melaksanakan amal kepada Allah. Dia berpuasa pada masa itu. Lalu dia bercerita, manakala makanan itu disajikan kepada Abdurrahman bin Auf, dia bercerita pada masa itu. Karena dia menjadi saksi sejarah terhadap beberapa peperangan. Di antaranya perang yang terjadi, balas dendam kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, yaitu terjadi di perang Uhud. Pasca perang Badar kalah kaum kafir Quraisy, dibalas lalu terjadilah perang Uhud di tahun kedua Hijriah. Abdurrahman ibnu Auf menyaksikan keadaan. Apa yang terjadi di masa itu terlihat. Lalu akhirnya Abdurrahman ibnu Auf menceritakan. Apa kata beliau? Diceritakan bahwa Mus'ab ibnu Umair kutila. Karena memang di dalam riwayat hadis ini, ketika Abdurrahman bin Auf disuguhkan makanan, sahabat yang memberikan makanan teramat takjub kepada Abdurrahman bin Auf. Engkau diberikan makanan dan dalam kondisi engkau berpuasa. Luar biasa. Masya Allah. Lalu kata Abdurrahman bin Auf bercerita tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni. Sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair itu lebih baik daripadaku. Kendati sahabat yang lain menilai bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang luar biasa, orang yang terpercaya, kesalehannya luar biasa, ketawaduannya luar biasa. Tapi dia tetap tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sahabat memujinya, dia mengatakan, Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab itu lebih baik daripada saya. Lalu dia ceritakan, katanya, kufina bi burdatin. Saya menyaksikan, kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair ketika dia syahid, dia lebih baik dariku. Namun saat hendak dikafani, waktu Mus'ab bin Umair hendak dikafankan, tidak ada kain kafan yang bisa membungkusnya. Kenapa? Ketika ditutupkan kepalanya, maka terlihat kakinya. Ketika ditutupkan kakinya, terlihat kepalanya. Kain kafan yang tak cukup menutupi Mus'ab bin Umair. Kendati Mus'ab bin Umair mati syahid, darahnya, pakaiannya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah mati syahid dan terbunuh di medan pertempuran di perang Uhud. Ketika orang yang berziarah ke medan perang ke Uhud pasti akan datang ke depan makamnya Mus'ab bin Umair, ke makamnya Sayyidina Hamzah, ke makamnya Abdullah ibnu Jahash, ke syuhada Uhud yang mereka menjadi saksi di hadapan Allah terhadap peperangan bahwa mereka merupakan orang-orang yang mengandalkan, menjunjung tinggi panji-panji perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab itu lebih baik daripada saya. Dibandingkan saya berpuasa, saya tercukupi. Tapi Mus'ab ketika dia hendak meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, kain kafan tak cukup, tak dicukupkan oleh Allah di dunianya. Ditarik kain kafan itu menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ketika kain kafan ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Menetes air mata pada masa itu. Lalu apa kata Mus'ab bin Umair? Kata Abdurrahman ibnu Auf. Lalu dikatakan lagi, Hamzah pun orang yang lebih baik daripadaku. Dia mengingat bagaimana proses terjadinya perang Uhud yang sangat dahsyat. Lalu dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Auf, qala wa qutila Hamzah. Selain Mus'ab bin Umair ada orang yang terbaik di sisi Allah, adalah Sayyidina Hamzah, paman daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Hamzah, thumma busita lana. Sayyidina Hamzah wafat, dia syahid, dan ketika dia terbunuh di medan pertempuran, tidak diberikan kecukupan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Busita. Di dunia dia apa adanya hidup, sangat sederhana. Diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka kata Abdurrahman bin Auf, wa qala u'tina. Sekarang apa yang bisa kita banding? Mus'ab bin Umair tidak dicukupkan oleh Allah di dunianya. Bahkan ketika wafatnya, ketika dia mati syahid, tak cukup kain kafan menutupinya. Sayyidina Hamzah tak dicukupkan oleh Allah dalam hidupnya. Kesederhanaan ada. Sedangkan aku, kata
Mus'ab, kata Abdurrahman ibnu Auf, sedangkan aku, u'tina minad dunya, aku diberikan segala kenikmatan oleh Allah. Aku diberikan perniagaan yang besar. Aku mampu memberikan kecukupan kepada masyarakat. Aku tak pernah kelaparan setiap harinya. U'tina minad dunya. Aku diberikan dunia, kata Abdurrahman bin Auf. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, aku takut, khawatir aku. Aku dicukupkan oleh Allah di dunia ini dengan banyak hal. Andai kata aku menutup hidup, kata Abdurrahman bin Auf, dengan kecukupan yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, aku diberikan segalanya. Sekarang ketika aku dicukupkan oleh Allah di muka bumi ini, aku takut. Ketika aku menutup hidup ini, ketika aku meninggal dunia, waqad khasina an takun hasanatun ujjilat. Aku takut kenikmatan yang kunikmati ini adalah kenikmatan yang seharusnya kunikmati di alam akhirat. Sehingga kebaikan-kebaikan Allah ku terima di awal di dunia ini. Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, mereka mendapatkan ketidakcukupan di dunia ini. Tapi kenikmatan di alam akhirat yang sungguh amat kekal mereka akan nikmati. Mus'ab tak cukup kain kafannya, dan Allah pasti akan cukupkan keadaannya di alam akhirat. Aku, utina minad dunia, aku diberikan dunia. Siapa di antara kita yang diberikan dunia banyak? Berhati-hati. Bisa jadi kebaikan itu disegerakan oleh Allah di muka bumi ini, lalu kita di alam barzah, di alam akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Wa'iyadhan billah. Mendengar ucapan itu, sahabat yang di sekitar menangis. Menetes air mata Abdurrahman ibnu Auf pada masa itu. Ini yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf kepada sahabatnya. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Dia menangis dan meninggalkan makanan. Apa yang kita harus ambil dari hadis ini? Hadis ini akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tangisan yang tidak semua kita mampu retak. Hati kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, sungguh kenikmatan yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini bukan menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan besar di alam akhirat nantinya. Maka yang tak mendapatkan kenikmatan di alam dunia ini jangan bersedih. Dan janganlah engkau sendiri, Anda sendiri menghilangkan sebab engkau tak dicukupkan oleh Allah di muka bumi ini. Lalu keadaanmu jauh daripada perintah-perintah Allah. Tak pernah bertakwa, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Hanya sekedar nikmatmu hanya tercukupi apa adanya. Kalau kita menyadari perkataan Abdurrahman bin Auf, ini adalah orang kaya yang teramat sadar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Berapa banyak ada orang kaya diberikan kenikmatan, hanya dia nikmati sendiri. Bahkan dalam sebuah tulisan, ada sebuah penyair mengatakan, namanya Syekh Mustafa Lutfi. Dia ceritakan, satu ketika aku berjalan, kata beliau, manakala aku berjalan, aku temukan seorang kakek tua. Papa, dia sangat tua renta. Kerjaannya adalah mengais-ngais sampah yang ada di sekitar rumahnya. Dikais-kaisnya sampah tersebut. Apa tujuannya? Dia mencari sedikit makanan yang dia mampu untuk memakannya. Aku perhatikan, kata Mustafa Lutfi, kakek tua itu. Ternyata kakek tua itu memegang perutnya. Aku sadar dia sakit perut karena kelaparan. Sembari demikian aku mengatakan kepada kakek tua tadi, kakek, apa yang kau lakukan dengan sampah ini? Kakek tua tadi mengatakan, aku kelaparan. Sudah beberapa lama aku tidak makan. Dan aku sekarang mencari makanan. Mungkin ada buah busuk yang bisa aku makan. Atau sedikit makanan yang dilempar oleh orang kaya yang bisa aku makan. Lalu kata Mustafa Lutfi, mendengar demikian tak tega hatiku. Kuberikan beberapa dolar untuknya. Mendengar demikian, Mustafa Lutfi lalu melanjutkan perjalanannya.
karena dia memang menginginkan rumah temannya. Masuklah dia di rumah temannya. Temannya sangat kaya, berkecukupan, rumahnya megah, mobilnya banyak. Bahkan penjaga rumahnya bukan hanya dijaga oleh manusia, tapi seekor anjing besar yang menjaga untuk keamanan, memproteksi rumahnya. Aku tanya, apakah ada majikanmu? Mustafa Lutfi dipersilahkan masuk ke dalam rumah tersebut. Ku perhatikan, kata beliau, kata penyair ini, rumahnya teramat besar. Kulihat makanan tersaji di meja makannya. Tapi manakala aku melihat ini, ku melihat sobat yang kumaksudkan, teman yang lama aku tidak bertemu. Dia memegang perutnya karena sakit perut. Aku berandai-andai sebagaimana aku lihat orang tua yang sebelumnya kutemukan. Persis sama, sobatku memegang perutnya sama seperti orang miskin yang memegang perutnya karena sakit perut. Aku memberanikan diri berkata kepada sobatku, kenapa kau sobat? Apakah engkau sakit perut? Sobatku menjawab, temanku tadi menjawab kepada Mustafa Lutfi. Apa katanya? Aku sakit perut. Sakit perutku ini karena aku banyak makan. Kau lihat berapa banyak hidangan yang sudah aku santap. Makanan banyak, nanti kau makan ya. Melihat demikian, kata Mustafa Lutfi, aku tertegun. Aku menetes air mata. Aku tak jauh menemukan orang tua yang sedang kelaparan. Andai kata si kaya yang memiliki kelebihan makanan memberikan sedikit saja makanan kepada orang tua tadi, maka mereka berdua pasti akan terlepas daripada kelaparan. Orang kaya yang kelebihan makanan tak akan sakit perut karena dia mampu memberikan sedikit makanan. Orang miskin yang tak memiliki makanan, dia akan terpenuhi keperluannya karena dia mendapatkan kecukupan dari makanannya. Aku menangis melihat dua keadaan yang berbeda di muka bumi ini. Dan itulah dahsyatnya sikap seorang apabila sudah mendapatkan kenikmatan yang lebih oleh Allah. Sebab itu apa yang ditangiskan oleh Abdurrahman bin Auf sangatlah wajar. Dia orang kaya. Dia diberikan apa saja oleh Allah. Perniagaannya, bisnisnya besar. Dan dia mampu memberikan apa saja di orang-orang kampung. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat sederhana. Dia sadar kenikmatan yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini bukan kekekalan. Bukan kenikmatan yang abadi yang akan dinikmatinya di alam barzah dan alam akhirat. Bisa saja kenikmatan itu disegerakan dan di alam barzah, di alam akhirat dia tidak akan mendapatkan lagi. Persis sama Mustafa Lutfi berpikir apa yang dipikirkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tetesan air matanya tak terbendung. Karena orang kaya itu hidup di samping dengan orang miskin. Andai kata sedikit saja orang kaya memberikan makanannya, tak mungkin rasanya orang miskin itu merasakan kelaparan. Tapi apa adanya. Banyak orang kaya hanya menumpuk makanan, menumpuk harta untuk dirinya pribadi. Lupa dengan banyak sekitar. Sebab itu Allah jadikan kita untuk berzakat dan memberikan sesuatu. Tangisan inilah yang disebut tangisan yang berharga di sisi Allah. Tangisan yang tidak semua kita mampu retak. Hati kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang diatur olehnya. Sekarang berapa kenikmatan yang kita rasakan. Andai kata kita berjalan di sebuah jalan, kita menyaksikan banyak orang yang kehujanan misalnya, dan kita asik menyetir karena kita memiliki kelebihan rezeki diberikan oleh Allah dengan memiliki mobil. Tapi dengan kondisi ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kenikmatan kepada hamba. Hamba punya mobil, hamba mampu menyetir. Berapa banyak orang yang sementara ini dia memiliki anak, kehujanan, karena dia tidak memiliki apa yang Kau berikan kepada hamba. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka satu fasilitas di dunia ini. Ini adalah orang kaya yang sadar, tangisannya berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai orang-orang kaya, jangan kau bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah saat ini. Jangan kau merasa sombong dengan harta kekayaanmu yang ada. Karena mungkin harta dan kekayaanmu sekarang ini tidak akan diberikan oleh Allah kenikmatan lagi nanti di alam akhirat.
Maka tangisan ini yang dilakukan Abdurrahman bin Auf merupakan saksi bahwa dia adalah orang kaya yang bersyukur, yang nantinya akan tetap diberikan kenikmatan oleh Allah di muka, di alam barzah dan di alam akhirat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka na'iman fid dunya wal jannah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan yang bukan hanya kami rasakan di dunia, tapi kita rasakan juga di alam barzah, di alam akhirat, bahkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.